Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 hari ini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul validitas dan reliabilitas instrumen non-tes. Pertama-tama perkenalkan kelompok kami, yaitu ada saya, Farimah Afifah, dengan NIM akhir 040, kemudian ada Amanda Tia Paramita dengan NIM akhir 004, lalu ada Destia Fadilah dengan NIM akhir 012, dan ada Abdullah Zufar dengan NIM akhir 019. Baik, langsung masuk ke pembahasan kami. Yang pertama yaitu ada pengertian teknik non-tes, validitas, dan juga reliabilitas. Proses pembelajaran dalam perencanaan dan pelaksanaannya perlu disusun secara matang seluruh komponen yang diperlukan. Salah satu komponen penting dalam pembelajaran adalah evaluasi. Menurut M. Cabit Toha, mendefinisikan evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur yang untuk memperoleh sebuah kesimpulan. Nah, dapat kita ketahui, evaluasi ini merupakan tahap penilaian yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan pembelajaran. Terdapat berbagai macam teknik penilaian seperti teknik tes dan teknik non-tes dalam melakukan penilaian hasil pembelajaran. Teknik non-tes sendiri merupakan langkah melakukan pengamatan secara cermat dan sistematis untuk mengukur penilaian hasil pembelajaran pada peserta didik tanpa melakukan pengujian tertulis. Nah, penilaian pembelajaran dengan teknik non-tes ini merupakan kegiatan evaluasi hasil belajar yang dapat dilakukan dengan observasi dan wawancara. Evaluasi pembelajaran melalui teknik non-tes dapat memiliki cakupan aspek penilaian yang lebih luas daripada teknik tes, sebab teknik non-tes menilai individu dengan sifat komprehensif atau menyeluruh. Hal ini bermaksud bahwa penilaian melalui teknik non-tes dapat mencakup penilaian aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotor pada peserta belajar. Kemudian dalam menyusun suatu instrumen penilaian teknik non-tes, tentu diperlukan sebuah validitas dan juga reliabilitas untuk dapat menunjukkan hasil yang akurat. Reliabilitas merupakan sebuah usaha pengukuran yang menunjukkan seberapa konsisten dan stabil suatu penilaian dalam penggunaan yang berulang. Jadi kata kunci dari reliabilitas adalah konsisten dan stabil. Sedangkan validitas merupakan suatu usaha untuk mengukur apakah yang hendak diukur tersebut telah sesuai dengan konsep utama yang telah ditentukan. Apakah tes yang dilakukan itu sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Nah, saya ulangi kembali. Sedangkan validitas merupakan suatu usaha mengukur apakah yang hendak diukur telah sesuai dengan konsep utama yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, validitas dapat diartikan sebagai ketepatan alat penilaian terhadap konsep yang dinilai, sehingga penilaian tersebut benar-benar menilai dengan akurat dan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Oke, baik, materi selanjutnya yaitu unsur boleh di slide selanjutnya, Mas Sita. Unsur-unsur validitas dan reliabilitas yang akan disampaikan oleh Mbak Amanda. Iya. Selanjutnya adalah unsur-unsur validitas dan reliabilitas. Yang pertama adalah unsur-unsur validitas. Yang pertama, validitas isi atau content validity, yang merupakan suatu konsep yang diukur dengan mencakup semua aspek, sehingga mengacu pada sejauh mana pengukuran pada suatu instrumen tersebut. Yang kedua adalah validitas konstruk atau konstruk validity, yang mengacu pada sejauh mana hasil instrumen pengukuran berkorelasi dengan hasil pengukuran pada instrumen pengukuran yang terbukti konsep validitasnya untuk konsep yang sama atau konsep yang terkait. Yang ketiga adalah validitas kriteria atau konstruk reality yang mengacu pada
sesuatu pada sejauh mana suatu instrumen pengukuran dapat mengukur konstruk yang diinginkan, sehingga memastikan bahwa suatu instrumen pengukuran dapat mengukur suatu konsep yang konsisten dan akurat. Yang keempat adalah validitas internal atau internal validity, yang merupakan sesuatu yang mengacu sejauh mana hubungan kausal antara variabel dalam suatu studi dapat ditentukan secara tepat, sehingga dapat memastikan bahwa hasil suatu studi dapat dijelaskan secara akurat. Yang terakhir adalah validitas eksternal, yaitu external validity, yang merupakan sesuatu yang mengacu pada sejauh mana suatu studi dapat digeneralisasi pada suatu populasi yang lebih besar atau dalam keadaan yang berbeda, sehingga memastikan suatu studi dapat diterapkan dalam populasi secara umum pada situasi yang berbeda. Selanjutnya, boleh di slide. Unsur reliabilitas. Yang pertama adalah stabilitas yang mengacu pada konsistensi suatu tes dalam kurun rentang waktu yang berbeda. Dan apabila tes menunjukkan hasil yang konsisten, maka dianggap memiliki stabilisasi yang tinggi. Yang kedua adalah konsistensi internal yang mengacu pada konsistensi secara internal, sehingga mengukur sejauh mana item tes yang berkaitan dengan satu dengan yang lainnya. Yang ketiga adalah reliabilitas inter-rater, yang mengacu pada suatu indeks konsistensi yang diberikan melalui dua atau lebih penilai yang berbeda, sehingga memberikan hasil yang menyerupai. Yang keempat adalah reliabilitas tes retest, atau yang mengacu pada suatu pengukuran indeks konsistensi hasil tes dari waktu ke waktu, dan diperoleh pengukuran yang berbeda dari waktu ke waktu. Yang terakhir adalah validitas, yang mengacu pada pengukuran seberapa akurat suatu tes dalam variabel, sehingga apabila suatu tes validitas tinggi, maka hasil yang didapatkan benar-benar merefleksikan pengukuran variabel. Oke, selanjutnya yaitu ada tujuan validitas dan reliabilitas instrumen non-tes yang akan disampaikan oleh Mbak Desti. Selanjutnya yaitu ada tujuan validitas dan reliabilitas. Nah, yang pertama itu adalah tujuan validitas. Di tujuan validitas ini di makalah terdapat 11 poin. Nah, tetapi saya mengisi di PPT itu ada 3. Nah, yang pertama itu yaitu menghitung konsep dengan tepat. Validitas dimaksudkan untuk memastikan bahwa instrumen yang tidak diuji seperti kuesioner atau wawancara benar-benar mengukur variabel atau konstruk yang akan diukur. Nah, itu seperti sikap motivasi atau persepsi daripada hal-hal yang tidak penting. Nah, yang kedua yaitu memverifikasi keakuratan pengukuran validitas dilakukan untuk memastikan bahwa data yang akan dikumpulkan itu dari instrumen sesuai dengan perkiraan peneliti. Tanpa validitas, alat mungkin mengukur elemen yang tidak penting atau salah memahami pertanyaan. Nah, yang poin ketiga, menjamin validitas hasil penelitian. Validitas memastikan bahwa hasil penelitian itu benar dan tepat dari data yang dikumpulkan. Jadi, hasil penelitian dari alat yang valid dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam bidang seperti psikolog dan pendidikan. Poin keempat yaitu evaluasi instrumen untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan tujuan penelitian. Sebagai contoh, validitas instrumen memastikan bahwa semua elemen yang terkait dengan efektivitas program diukur dengan tepat. Nah, jika tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi efektivitas program. Yang kelima yaitu menghindari bias dalam pengukuran. Tujuannya di validitas adalah untuk memastikan bahwa pengukuran tidak menghasilkan kesalahan sistematis atau bias. Instrumen yang valid akan memastikan bahwa bias peneliti, bias responden, dan faktor eksternal lainnya yang dapat mempengaruhi hasil pengukuran diminimalkan. Nah, poin keenam,
meningkatkan kredibilitas penelitian. Instrumen yang valid akan membuat penelitian yang lebih kredibel di mata pembaca atau pengguna. Hasil penelitian yang valid lebih mungkin dianggap dapat diandalkan dan sesuai untuk digunakan dalam dunia nyata. Poin yang ketujuh yaitu memastikan keterwakilan konstruk validitas, berarti bahwa setiap dimensi itu atau elemen kontrak yang diukur diwakili dengan baik dalam instrumen. Misalnya ini jika kita ingin mengukur kepuasan kerja, semua aspek kepuasan kerja harus tercakup. Poin ke-8, mendukung generalisasi hasil instrumen yang valid, mengukur dengan tepat dan representatif, memungkinkan hasil penelitian digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas. Poin yang ke-9, menjamin relevansi item validitas, juga memastikan bahwa setiap item dalam instrumen memiliki relevansi yang tinggi dengan tujuan pengukuran. Nah, item yang tidak relevan akan menurunkan validitas instrumen secara keseluruhan. Yang terakhir yaitu validitas memastikan bahwa instrumen sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan lingkungan di mana mereka digunakan. Instrumen yang valid akan memiliki makna dan relevansi yang sama dalam berbagai kelompok atau situasi. Next. Selanjutnya yaitu ada tujuan reliabilitas. Ada 10 poin. Yang pertama yaitu memastikan konsistensi hasil reliabilitas adalah untuk memastikan bahwa instrumen memberikan hasil yang sama meskipun digunakan dalam kondisi yang berbeda pada waktu yang berbeda atau oleh penilai yang berbeda. Yang kedua yaitu meningkatkan kepercayaan terhadap hasil pengukuran. Instrumen yang dapat diandalkan akan membuat hasil pengukuran lebih dapat dipercaya. Nah, jadi dengan hasil yang konsisten ini kita dapat yakin bahwa perubahan terjadi itu bukan karena ketidakakuratan instrumen, tetapi karena perubahan pada variabel yang diukur. Poin yang ketiga yaitu meminimalkan kesalahan pengukuran. Reliabilitas adalah upaya mengurangi kesalahan pengukuran yang disebabkan oleh instrumen yang tidak stabil, kesalahan pengisian atau faktor yang luas mempengaruhi konsistensi hasil. Poin yang keempat, untuk mendukung replikasi penelitian, instrumen itu yang dapat diandalkan memungkinkan peneliti lain untuk mereplikasi penelitian yang dengan temuan yang sebanding. Nah, yang memperkuat validitas eksternal dari temuan, konsistensi ini penting untuk memperluas aplikasi temuan penelitian ke berbagai konteks. Poin yang kelima yaitu mengukur reliabilitas. Pengukuran dari waktu ke waktu adalah penting dalam penelitian jangka panjang karena bertujuan untuk memastikan bahwa hasil pengukuran stabil dari waktu ke waktu sehingga memungkinkan adanya perbandingan hasil dalam berbagai interval waktu. Poin ke-6 yaitu menjamin konsistensi antar penilai. Reliabilitas digunakan dalam peneliti yang melibatkan penilaian subjektif atau seperti observasi untuk memastikan bahwa berbagai penilai memberikan hasil yang sebanding ketika menilai objek yang sama. Ini berarti dan meningkatkan menjamin supaya untuk meningkatkan kualitas data yang diperoleh sehingga dapat digunakan untuk analisis lanjut tanpa khawatir tentang ketidakdapan, yaitu meminimalkan variabilitas yang tidak diinginkan. Jadi, reliabilitas ini juga bertujuan untuk mengurangi variabilitas yang tidak diinginkan dalam hasil pengukuran. Variabilitas ini
dapat berasal dari faktor-faktor yang tidak berkaitan dengan konstruk yang diukur seperti kesalahan teknis atau ketidakjelasan instruksi. Poin yang ke-9 yaitu memastikan Mbak Destia, maaf Anda suaranya agak putus-putus. berbagai kondisi Ya, maaf teman-teman, mungkin ada sedikit kendala yang terjadi di tempat Mbak Destia. meskipun di Ya, saya lanjutkan. Poin yang ke-9 yaitu memastikan kendala dalam berbagai kondisi adalah upaya untuk memastikan bahwa instrumen akan memberikan hasil yang sama meskipun digunakan dalam berbagai kondisi seperti populasi, lingkungan, atau peneliti yang berbeda. Kemudian poin yang terakhir yaitu menjamin reproducibility hasil. Tujuan reliabilitas adalah untuk memastikan bahwa hasil pengukuran dapat direplikasi jika instrumen digunakan lagi dalam kondisi yang serupa. Ini penting untuk digunakan dalam penelitian sebagai bentuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh tidak merupakan hasil kebetulan. Nah, seperti itu tadi teman-teman tujuan dari validitas dan reliabilitas dari instrumen non-test. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengujian validitas dan reliabilitas teknik non-test yang akan disampaikan oleh Mas Supar. Ya, di sini saya akan menyampaikan uji validitas dan reliabilitas dari teknik non-test. Nah, hal ini dilakukan supaya hasil penilaian bisa lebih dipercaya, bisa lebih valid ya. Yang pertama ada uji kredibilitas atau validasi internal. Uji kredibilitas ini dilakukan biar hasil penilaian ini dapat dipercaya dan dapat dijadikan ukur yang tepat oleh banyak pihak. Nah, ini dilakukan gimana? Yang pertama ada pengamatan ulang atau perpanjangan pengamatan. Selanjutnya ada penggunaan tingkat ketekunan yang tinggi. Yang selanjutnya ada pemeriksaan dengan cara lain dan dengan berbagai waktu atau triangulasi. Selanjutnya penggunaan referensi dan yang terakhir ada pemeriksaan subjek dan objek penilaian. Selanjutnya ada uji transferabilitas. Uji transferabilitas ini bisa disebut juga sebagai uji validitas eksternal. Ini berkaitan dengan subjek dan objek penilaian dan juga sistem penilaian. Di sini sistem penilaian harus diuraikan secara rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya, sehingga hasil penilaian bisa dipahami oleh semua pihak. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini yaitu proses penilaian dapat ditiru dan diulangi oleh orang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan menentukan masalah atau fokus yang ingin dinilai, bukan subjek penilaian, melakukan analisis, melakukan uji keabsahan, sampai membuat penilaian yang dapat ditunjukkan. Ada uji objektivitas. Objektivitas ini bila hasil penilaian yang telah dapat dikatakan objektif, penilaian dapat dikatakan objektif kalau hasil yang telah didapati dapat disepakati oleh banyak orang. Menguji objektivitas berarti menguji hasil penilaian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Oke, kesimpulan. Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Ya, silakan Mas. Oke juga. Kesimpulannya, teknik non-test merupakan suatu langkah dalam mengukur penilaian hasil pembelajaran peserta didik. Penyusunan penilaian teknik non-test diperlukan adanya
suatu validitas dan reliabilitas untuk mendapatkan hasil yang akurat. Validitas dan reliabilitas merupakan aspek yang krusial dalam suatu penilaian. Validitas mengacu dalam mengukur sesuai dengan konsep utama yang ditentukan, sedangkan reliabilitas mengacu pada pengukuran yang menunjukkan konsistensi dalam suatu penilaian. Dalam konteks penilaian harusnya. Validitas dan reliabilitas instrumen, validitas dan reliabilitas memegang peranan yang penting dalam menunjukkan hasil yang akurat. Kedua hal ini dapat menunjang evaluasi pembelajaran dari penilaian teknik non-tes secara lebih baik. Baik, seperti itu tadi teman-teman hasil diskusi kami. Jika ada yang ingin didiskusikan, bisa diberikan melalui Bismart teman-teman. Sekian dari kami, kelompok 12. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di end dulu recordnya.